Halo, selamat siang semuanya. Oke, jadi kali ini kita akan melakukan pembelajaran online secara asinkron. Jadi nanti saya akan jelaskan dulu nih untuk topik hari ini, materi hari ini. Silahkan teman-teman nanti simak dan perhatikan apa saja yang akan saya sampaikan. Dan kemudian pada akhir pertemuan, teman-teman nanti mengumpulkan tugas yaitu learning diary. Sama seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan knowledge sharing dan knowledge transfer. Oke, di sini akan ada 3 subbab secara garis besar, yaitu knowledge sharing dan knowledge transfer itu sendiri. Kemudian nanti juga kita melihat faktor-faktor penunjang dari proses dari knowledge sharing dan transfer tersebut. Kemudian yang ketiga terkait dengan implikasi strategis dari berbagai pengetahuan. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan penangkapan dan penciptaan pengetahuan. Nah, pada pertemuan hari ini, pada minggu ke-6, kita akan membahas terkait dengan berbagi dan transfer pengetahuan ataupun penyebaran pengetahuan. Jadi, berbagi pengetahuan atau knowledge sharing ini dianggap sebagai cara mendasar untuk mencapai competitive advantage yang dapat dicapai oleh sebuah organisasi. Nah, cara berbagi pengetahuan ini sangat penting karena keuntungannya tidak hanya bermanfaat bagi keberhasilan organisasi, tapi juga buat mereka yang mau untuk membagikan atau sharing pengetahuannya. Nah, setelah pengetahuan ditangkap dan ciptakan, selanjutnya pengetahuan ini harus dibagikan dan disebarkan di dalam organisasi. Berbagi pengetahuan ini membutuhkan interaksi dari kedua belah pihak dan sering terjadi tukar-menukar informasi ataupun pengetahuan sehingga nanti dapat membentuk suatu pengetahuan yang baru. Nah, bagi organisasi, berbagi pengetahuan ini memberikan manfaat dalam menghasilkan modal intelektual bersama sehingga proses pengetahuan menjadi proses implementasi yang penting bagi organisasi. Oke, sebelum kita bahas topik-topik yang selanjutnya, kita bahas dulu nih definisi berbagi pengetahuan. Nah, di sini akan saya jelaskan menurut 3 peneliti, yaitu dari Nonaka dan Takeuchi dulu tahun 1995. Nonaka Takeuchi menyatakan bahwa berbagi pengetahuan merupakan sebuah proses interaksi sosial antara individu, proses yang tidak dapat dilakukan hanya oleh satu individu. Jadi, ya harus ada yang namanya penerima dan yang sumber pengetahuannya, atau ada yang memberi dan ada yang menerima. Dengan kata lain, kita tidak bisa dilakukan hanya oleh satu individu saja. Oke, kemudian selanjutnya Van de Hoff tahun 2004 menyatakan bahwa berbagi pengetahuan merupakan sebuah proses saat para individu saling menukarkan pengetahuan, baik pengetahuan tekstit maupun eksplisit. Untuk apa? Untuk menghasilkan pengetahuan yang baru. Kemudian Profesor J. Nemli pada tahun 2001 mendefinisikan berbagi pengetahuan sebagai sebuah kegiatan memindahkan atau menyebarkan pengetahuan dari satu individu, kelompok, atau organisasi yang lain. Nah, berdasarkan definisi dari beberapa ilmuwan tadi atau peneliti tadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa berbagi pengetahuan merupakan sebuah proses membagikan, memindahkan, menyebarkan, dan saling bertukar informasi, ide, pengalaman, ataupun pengetahuan baik tekstit maupun eksplisit melalui komunikasi dan interaksi sosial dalam proses individu ke individu yang lain, individu ke komunitas, antar komunitas di dalam dan di luar organisasi untuk implementasi yang lebih baik dan menciptakan sebuah pengetahuan yang baru. Oke, kita sudah jelas ya. Jadi definisi dari berbagai pengetahuan menurut beberapa penelitian dan secara umum barusan sudah saya jelaskan. Oke, selanjutnya kita bahas terkait dengan elemen-elemen yang terkait dengan berbagi pengetahuan. Yang pertama ada community of practice atau komunitas praktis. Nah, komunitas praktik ini merupakan sekelompok orang yang memiliki minat, profesi, kepentingan, dan perhatian yang sama terhadap sesuatu. Dan kemudian mereka itu berinteraksi, berbagi, dan belajar melakukan sesuatu secara lebih baik untuk menciptakan suatu nilai tambah. Contohnya, biasanya guru-guru yang serumpun tergabung dalam rumpun keahlian yang bidang studi yang sama, atau biasa disebut sebagai musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Kemudian yang kedua ada social network analysis, di mana
Analisis ini bertujuan untuk memahami pola interaksi antara individu dan kelompok dalam upaya untuk mencari informasi mengenai pekerjaan yang akan diselesaikan. Kemudian yang ketiga yaitu komunitas berbagi pengetahuan atau knowledge sharing community. Nah, komunitas ini anggotanya menyadari bahwa manfaat dari aktivitas berbagi pengetahuan antar anggota. Jadi mereka mulai mengembangkan norma, keyakinan, pertukaran, dan kerjasama. Oke. Selanjutnya, kita lihat nih, apa aja sih manfaat dari manajemen pengetahuan? Kita bisa melihat dari 3 perspektif, dari perspektif individu, kemudian ada juga perspektif dari community of practice, kemudian yang terakhir dari perspektif organisasi. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama dari perspektif individu. Nah, dari perspektif individu banyak banget manfaat yang dapat diperoleh dari seorang individu atau bagi kita sebagai seorang individu. Yang pertama, membantu untuk melakukan pekerjaan mereka, bisa membuat menjadi lebih cepat beradaptasi dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Kemudian juga bisa menghemat waktu dalam melakukan suatu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang lebih baik. Kenapa? Karena ya ketika kita punya sebuah pengetahuan, punya sebuah ilmu, kita biasanya akan bisa lebih cepat mengerjakan dari suatu permasalahan ataupun pengambilan keputusan. Kemudian kita juga bisa membangun ikatan komunitas atau ikatan emosional di dalam organisasi. Kita juga bisa membantu orang untuk tetap up to date akan isu-isu terbaru ataupun pengetahuan-pengetahuan terbaru. Kemudian kita juga bisa memberikan tantangan untuk berkontribusi kepada orang lain. Kemudian kita juga bisa memfasilitasi pertumbuhan pengetahuan melalui budaya dan insentif. Yang terakhir, kita sebagai individu juga mendapatkan manfaat, yaitu mentransfer pengetahuan yang ada agar masuk menjadi bagian-bagian lain dari organisasi ini. Kemudian, selanjutnya terkait dari perspektif community of practice. Nah, berdasarkan perspektif community of practice, manfaat dari manajemen pengetahuan salah satunya adalah mengembangkan professional skill dengan menggunakan peer-to-peer mentoring college, sehingga mereka dapat membagi pengetahuan satu sama lain dengan efektif. Nah, teaching material ini dapat digunakan kembali dalam waktu dan tempat yang berbeda. Kemudian manfaat yang lainnya adalah memfasilitasi jejaring dalam kolaborasi yang lebih efektif. Kemudian komunitas dapat mengembangkan kode etik profesi yang selanjutnya dapat diikuti oleh setiap anggota dalam organisasi. Dan yang terakhir, komunitas dapat mengembangkan common language dalam organisasi. Jadi biasanya ketika dalam suatu organisasi itu punya permasalahan ataupun punya sebuah pembahasan, biasanya kita sudah sama-sama punya bahasa yang sama gitu di dalam suatu organisasi. Jadi ketika kita menyebutkan istilah A, orang-orang di dalam organisasi itu udah paham, oh yang dimaksud A adalah ini istilah apa, seperti itu. Kemudian bagi organisasi, manajemen pengetahuan juga bisa membantu organisasi menggerakkan strategi dan memecahkan masalah dengan cepat. Jadi kalau ada masalah, kita bisa menyelesaikannya dengan lebih cepat kalau ada manajemen pengetahuan. Selain itu, manajemen pengetahuan juga berguna sebagai difusi dalam implementasi praktis. Selanjutnya, manajemen pengetahuan juga bisa mendorong terjadinya pertukaran ide atau pengetahuan yang akan membuat cross-fertilized ideas dapat meningkatkan inovasi. Kenapa? Karena ketika adanya manajemen pengetahuan, masing-masing orang itu dituntut untuk memberikan ide, memberikan gagasan, sehingga nanti adanya silang pendapat, ada adu argumen juga mungkin, kemudian nanti bisa meningkatkan inovasi pada akhirnya. Kemudian bisa juga meningkatkan proses pengetahuan tertanam atau embedded knowledge di organisasi yang terkait dengan produk dan jasa yang dihasilkan dan sifat khusus atau alasan desain produknya. Kemudian, selain tadi ada manfaat terkait dengan manajemen pengetahuan, sekarang kita ngomongin hambatan dari berbagi pengetahuan. Yang pertama, yaitu karakteristik sumber pengetahuan. Jadi dari sumber pengetahuannya itu ada karakteristik-karakteristik yang memang bisa menghambat berbagi pengetahuan. Misalkan salah satunya dia bentuknya informasi atau pengetahuannya tersebut masih belum jelas ya. Jadi kita bingung cara menyampaikannya bagaimana, apakah benar pengetahuannya tersebut kayak gitu. Jadi masih agak susah dan masih agak ambigu. Jadi memang susah untuk disampaikan ataupun dibagikan kepada orang lain, sehingga ini menjadi sebuah hambatan. Selanjutnya, latar belakang pengetahuan juga bisa menjadi hambatan
ketika kita mau berbagi ataupun mentransferkan pengetahuan tersebut. Selanjutnya minat. Nah, minat ini bisa dilihat dari dua sisi, dari yang punya pengetahuan atau sumber pengetahuan dan juga sebagai penerima. Nah, yang jadi masalah adalah ketika keduanya ini mempunyai minat yang rendah, dalam artian dari si sumber pengetahuan atau orang yang punya pengetahuan itu tidak ada kemauan atau tidak ada minat untuk membagikan. Dengan kata lain, dia ingin menyimpannya sendiri atau knowledge hiding. Kemudian dari sisi penerimanya juga kalau misalkan dia minatnya tidak bagus, tidak kuat, jadinya nanti daya tangkapnya tidak bisa menangkap dengan baik karena ya nggak berminat gitu kan. Jadinya kan pasti daya tangkapnya juga kurang baik. Kemudian yang keempat yaitu budaya penerima pengetahuan itu sendiri. Nah, ini biasanya terkait dengan struktur ataupun kondisi ataupun situasi di sebuah organisasi atau perusahaan. Ketika budaya dari suatu organisasi tersebut tidak mendukung untuk adanya berbagi pengetahuan ataupun transfer pengetahuan, maka ini akan bisa jadi hambatan ketika adanya proses berbagi pengetahuan. Misalkan contohnya di suatu organisasi tersebut budayanya kurang mendukung adanya saling transfer pengetahuan, misalkan tidak adanya forum untuk saling berbagi pengetahuan ataupun ketika adanya berbagi pengetahuan dari manajemennya kurang mendukung atau kurang mensupport adanya transfer pengetahuan tersebut. Oke, selanjutnya ada beberapa nih faktor-faktor penunjang dalam proses berbagi dan transfer pengetahuan. Yang pertama yaitu dari faktor teknologi. Nah, dengan adanya teknologi ini, proses transfer pengetahuan bisa menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih singkat, dan seketika. Akan tetapi, pengetahuan dengan transfer teknologi masih membutuhkan interaksi yang tinggi antar individu di dalam perusahaan. Nah, teknologi berupa intranet atau basis data memberikan kemudahan yang mencakup persepsi akan pengetahuan terhadap kepentingan suatu proyek, yang mencakup timeline perjalanan pengetahuan dan persepsi proyek yang dilakukan oleh karyawan yang sebelumnya. Namun, teknologi ini dapat menjadi hambatan juga pada tahap implementasi, seperti kurangnya integrasi sistem teknologi informasi, kemudian juga kurangnya dukungan teknis, kemudian ekspektasi yang tidak realistis atas apa yang dapat dilakukan ataupun apa yang tidak dapat dilakukan. Kemudian, kurangnya kompatibilitas sistem teknologi informasi secara luas. Memang teknologi kalau misalkan kita sudah siap, teknologi dari perusahaan kita itu akan dapat tadi bisa menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih singkat dan seketika. Tetapi pada kenyataannya teknologi ini juga membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai biar bisa mendukung proses dari transfer ataupun berbagi pengetahuan tersebut. Kemudian yang kedua ada budaya. Budaya ini sebagai perusahaan yang sebagai learning organization, organisasi ini perlu membangun budaya sharing of knowledge dan transfer of knowledge. Kenapa ya? Karena tadi kita harus membuat sebuah budaya yang mendukung ataupun yang mensupport adanya tadi knowledge transfer dan knowledge sharing. Nah, beberapa perusahaan konsultan dia memberikan insentif bagi penerapan transfer of knowledge tersebut. Untuk apa? Untuk dapat membuat karyawannya, untuk dapat membuat anggota-anggota di perusahaannya itu mau untuk menghabiskan waktu lebih lama dalam melakukan berbagi pengetahuan atau transfer pengetahuan. Jadi ibaratnya ada reward seperti itu dari perusahaan untuk mendukung karyawannya ataupun anggota-anggotanya dalam melakukan transfer knowledge. Kemudian yang ketiga yaitu dari manajemen. Jadi dukungan manajemen ini yang berupa struktur organisasi ataupun struktur perusahaan dan SDM yang khusus menangani manajemen pengetahuan menjadi hal yang penting dalam keberhasilan knowledge transfer dan knowledge sharing. Kemudian persepsi karyawan terhadap budaya berbagi pengetahuan berkorelasi dengan faktor keorganisasian, yaitu dukungan manajemen berperan sebagai fasilitator dalam pembagian informasi. Kemudian yang keempat yaitu tentang pengukuran. Adanya pengukuran terhadap proses berbagi pengetahuan memungkinkan proses tersebut dapat diamati dan dievaluasi. Konsekuensinya, pelaksanaan program berbagi pengetahuan membutuhkan insentif agar dapat berjalan. Nah, dua pengukuran yang dapat dilakukan yaitu mengidentifikasi pengalaman praktis dan mengukur efek dari transfer pengalaman praktis tersebut. Oke ya, jelas cukup jelas ada beberapa faktor-faktor penunjang tadi. Kemudian selanjutnya terkait dengan ada 4 tahap transfer pengetahuan. Apa saja itu? Oke, yang pertama terkait dengan inisiasi.
inisiasi pada tahap ini mulai terdapat keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan. Kemudian selanjutnya dilakukan implementasi. Pada tahap ini proses transfer pengetahuan disertai dengan evaluasi atas pengetahuan yang ditransfer. Kemudian proses transfer pengetahuan pada atasan sebagai sumber pengetahuan ke bawahan sebagai penerima dalam acara rapat atau sesi khusus transfer pengetahuan. Jadi masih top down ya modelnya ya, dari atasan menuju ke bawahan. Contohnya tadi pada saat rapat ataupun pada sesi khusus transfer pengetahuan. Selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu tanjakan kenaikan atau ramp up. Pada tahap ini, pengetahuan bertahap sudah mulai diimplementasikan seiring dengan meningkatnya penerimaan pengetahuan. Nah, karyawan yang telah menerima pengetahuan mulai menggunakan pengetahuan yang diperoleh dan membuat pengetahuannya bertambah. Selanjutnya yang keempat, pada tahap integrasi. Nah, tahap ini ditandai dengan telah dilakukannya implementasi pengetahuan secara efektif dengan hasil yang memuaskan. Penggunaan pengetahuan dilakukan terus-menerus sehingga menjadi bagian dari organisasi. Selanjutnya, ada beberapa faktor penentu sikap berbagi pengetahuan. Kita lihat dari yang sisi personal dulu atau dari faktor personal. Faktor personal itu yang pertama terkait dengan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi ini yaitu motivasi yang dapat memuaskan seseorang dengan mendapatkan sumber-sumber motivasi yang berasal dari luar, seperti sumber finansial maupun yang non-finansial. Nah, anggota organisasi bersedia berbagi pengetahuan karena mengharapkan atas apa yang dilakukannya, paling tidak pengakuan dari kepemilikan suatu pengetahuan tersebut. Kemudian kemampuan menyerap, jadi tergantung orangnya ya. Jadi kalau kita misalkan kan kemampuan orang menyerap suatu pengetahuan atau informasi itu beda-beda. Makanya ini juga sebagai salah satu faktor penentu sikap seseorang itu mau berbagi pengetahuan atau tidak. Kemudian kekayaan media komunikasi. Jadi ketika misalkan di suatu perusahaan atau organisasi di mana memiliki media komunikasi yang bagus, alur komunikasi yang bagus antara atas dan bawahan, atau antar divisi atau antar departemen, nah biasanya ini akan memudahkan kita untuk saling bertukar informasi ataupun pengetahuan. Kemudian juga ada sense of self-worth, juga ada in-role behavior, dan sikap dari berbagi pengetahuan tersebut. Nah, sikap berbagi pengetahuan ini salah satu tadi ketika seseorang tersebut mempunyai keinginan atau kemauan untuk berbagi pengetahuan, memang dari motivasi dari internalnya. Kemudian selanjutnya dilihat dari faktor sosial. Nah, di sini ada beberapa faktor sosial yang menjadi penentu seseorang itu bersikap bagaimana terhadap proses berbagi pengetahuan. Yang pertama, dukungan manajemen terhadap budaya organisasi. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa seseorang tersebut bisa menjadi mendukung ataupun tidak. Kita dilihat dari dukungan manajemennya, apakah sudah bagus terhadap budaya organisasi ini. Budayanya dalam artian budaya untuk mendukung proses transfer pengetahuan dan berbagi pengetahuan. Kemudian kepemimpinan, kita juga lihat betul nih, kepemimpinan ini sangat berpengaruh terkait dengan proses transfer dan berbagi pengetahuan. Karena ketika pemimpin tersebut tidak mencontohkan ataupun tidak mendukung atas terjadinya suatu proses transfer pengetahuan ataupun berbagi pengetahuan, maka ya karyawan juga akan malas nanti karena nggak didukung sama pimpinannya. Kemudian ini iklim organisasi mirip dengan budaya ya, jadi iklimnya bagus ketika kita mau berbagi pengetahuan ataupun melakukan transfer pengetahuan, kita mempunyai iklim yang bagus, iklim yang enak, iklim yang kondusif untuk tadi berbagi dan transfer pengetahuan. Kemudian di dalam organisasi juga harus punya norma-norma subjektif yang mendukung atau mensupport adanya transfer pengetahuan dan berbagi pengetahuan. Oke, selanjutnya ada karakteristik pengetahuan yang ditransfer. Ada beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu terkait dengan kausal pengetahuan. Kausal pengetahuan yang pertama yaitu ambigu. Ambigu itu artinya apa? Maknanya nggak jelas, bisa bermakna ganda. Kemudian kesulitan mereplikasi pengetahuan karena sifatnya yang tadi membingungkan, karena kan ambigu, nggak jelas apa sih sebenarnya yang dimaksud dari pengetahuan tersebut. Dan biasanya melekat pada sosok individu tertentu. Kemudian unproveness. Unproveness ini ya merupakan sebuah pengetahuan yang berguna namun sulit dibuktikan, akan relatif sulit ditransfer. Karena
tadi ya masih belum terbukti atau masih belum bisa dibuktikan, akan sulit mempengaruhi pihak penerima pengetahuan dalam proses dalam proses transfer pengetahuan. Karena ya ketika kita mau menerima sebuah pengetahuan atau sebuah ilmu, kalau ilmu atau pengetahuan tersebut belum terbukti benar adanya, ya kita juga jadinya was-was, jadinya ragu apakah kita mau menerima atau tidak. Kemudian terkait dengan sumber pengetahuannya itu sendiri. Dari kita lihat dari sumber pengetahuan, adanya kurangnya motivasi. Nah, kurangnya motivasi tadi bisa dilihat dari si sumber pengetahuan ataupun si yang mempunyai pengetahuan. Nah, kalau misalkan dia kurang motivasi, ya dia biasanya enggan untuk melakukan transfer pengetahuan ataupun berbagai pengetahuan. Yang kedua terkait dengan sumber pengetahuan yang tidak andal. Jadi sumber pengetahuannya kalau misalkan kita nih lagi sharing, lagi berbagi pengetahuan, ternyata sumber pengetahuannya itu masih diragukan keahliannya ataupun kepandaiannya ataupun kecakapannya dalam suatu bidang tertentu. Makanya kalau misalkan kita ragu, kita nggak yakin bahwa dia itu benar-benar andal kayak gitu, ya kita biasanya nggak yakin dan kemudian akhirnya proses berbagi pengetahuan atau transfer pengetahuannya tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian dari sisi penerima pengetahuan, ini juga sama tadi. Kalau misalnya kurang motivasi dari si penerima pengetahuan, maka proses transfer pengetahuan dan berbagi pengetahuan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian dari penerima pengetahuan juga bisa jadi kurang kemampuan menyerap. Lagi-lagi tadi kemampuan menyerap orang itu beda-beda. Ketika kemampuan menyerap dari seseorang tersebut kurang baik, apalagi misalkan apa yang disampaikan oleh si sumber pengetahuan atau pemilik pengetahuan tersebut menggunakan bahasa yang tinggi ya, yang tidak mudah dipahami oleh orang awam. Makanya tadi karena kemampuan menyerapnya kurang bagus, maka akhirnya proses dari transfer pengetahuan ataupun berbagi pengetahuan tersebut bisa jadi terhambat. Kemudian ada juga terkait dengan konteks saat proses transfer pengetahuan, yaitu terkait dengan organisasi yang kurang mendukung. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa ketika kita melakukan transfer pengetahuan atau berbagi pengetahuan, organisasi ini merupakan salah satu yang paling penting dukungan dari organisasi, entah dari tadi ya struktur dari perusahaannya ataupun mungkin SDM yang khusus menangani manajemen pengetahuan. Kemudian juga bisa jadi kurangnya komunikasi dan keintiman hubungan antar anggota. Kalau misalkan di dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut komunikasi ataupun keintiman ataupun kedekatan antar anggota ataupun antar karyawan itu kurang bagus, maka proses transfer juga bisa menjadi bermasalah karena tiap hari aja jarang ngobrol, jarang komunikasi, kok kita suruh sharing pengetahuan, suruh transfer pengetahuan, maka ya jadinya kurang bagus juga. Makanya ketika kita masuk ke dalam sebuah organisasi, kita harus bisa beradaptasi dengan cepat agar kita juga bisa dengan cepat melakukan proses transfer ataupun berbagi pengetahuan dengan orang-orang yang berada di dalam perusahaan ataupun organisasi tersebut. Yang terakhir terkait dengan saluran penerima pengetahuan. Nah, dengan kemajuan teknologi akan lebih menghemat waktu tatap muka langsung sehingga bisa lebih hemat dan lebih cepat dalam proses transfer pengetahuan. Oke, selanjutnya kita bahas terkait dengan transformasi ide menjadi best practice. Nah, pertama, nggak bisa nih langsung tiba-tiba menjadi best practice, tapi semuanya berawal dari ide yang bagus dulu, good idea dulu. Nah, good idea ini ciri-cirinya yaitu dia pertama menjadi kandidat dulu nih, kandidat dari best practice pengetahuan, tapi masih belum terbukti dan masih bersifat intuitif. Nah, oleh karena itu, ini good idea ini, ide-ide yang bagus ini masih perlu dilakukan analisis lebih lanjut lagi. Nah, kemudian biasanya good idea ini sukses digunakan pada satu atau beberapa proyek saja. Kemudian dari good idea diubah menjadi good practice. Good practice ini mempunyai pengaruh pada organisasi, metode dan teknik yang meningkatkan kinerja. Biasanya digunakan grup lain pada tugas yang berbeda, itu sudah bisa. Kalau yang tadi mungkin pada satu atau dua proyek saja. Kemudian selanjutnya dari good practice ini berubah menjadi local best practice. Biasanya sudah diakui oleh para ahli di dalam perusahaan. Kemudian juga menunjukkan pendekatan terbaik untuk beberapa atau semua bagian organisasi. Jadi sudah mulai menggunakan cara ataupun metode tertentu. Nah, biasanya tersedia untuk penggunaan melalui perusahaan. Selanjutnya, setelah masuk atau bisa menjadi sebuah
local best practice, selanjutnya diadaptasi menjadi industri best practice. Nah, biasanya ini sudah diakui oleh para ahli di luar perusahaan kita atau di luar perusahaan sendiri. Nah, ini sudah dikenal baik sebagai state of the art oleh industri. Jadi cara-cara kita atau metode kita yang tadi berawal dari good idea sudah diakui secara luas di dalam industri kita, sehingga cara tersebut, metode tersebut sudah menjadi sebuah best practice di dalam industri. Selanjutnya yaitu terkait dengan implikasi strategis berbagi pengetahuan. Tadi ya, berbagi pengetahuan tersebut ataupun transfer pengetahuan tersebut pasti atau sudah bisa dipastikan ada manfaatnya nih, ada implikasi strategisnya. Yang pertama, terkait dengan menghubungkan kalangan praktis antar platform yang melintasi jarak standarisasi praktik profesional. Oke, kemudian yang kedua, menghindari kesalahan, karena ketika kita sudah berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, kita bisa jadi tahu apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin sudah dilakukan oleh orang lain tersebut. Kemudian kita juga bisa meningkatkan atau mendongkrak praktik terbaik. Jadi ketika misalkan suatu cara sudah ditemukan bahwa cara tersebut merupakan cara yang terbaik, maka kita tinggal memperbaiki proses ataupun metode tersebut. Kemudian yang selanjutnya juga bisa mengurangi waktu aktivitas anggota organisasi. Kenapa? Karena kita sudah tahu nih best practice-nya seperti apa, cara atau metode terbaiknya seperti apa, sehingga kita sudah tahu cara yang paling bagus dalam melakukan sesuatu, sehingga kita sudah tidak terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk sesuatu yang tidak perlu atau trial and error seperti itu. Kemudian selanjutnya ada juga bisa membangun reputasi, karena dengan adanya berbagi pengetahuan, transfer pengetahuan, reputasi dari organisasi tersebut bisa menjadi lebih baik karena proses perputaran ataupun siklus dari pengetahuan tersebut berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir bisa juga menerapkan penata layanan untuk mencapai kemampuan strategi. Jadi dengan adanya berbagi dan transfer pengetahuan, kita bisa mencapai kemampuan strategis yang baik. Kemudian, nah ini ketika kita ngomongin tadi ada manfaat dari community of practice atau komunitas praktik. Nah ini salah satunya ya. Jadi dengan adanya komunitas praktis tersebut dapat menahan karyawan yang berprestasi untuk dapat lebih lama berada dalam perusahaan. Kenapa? Karena biasanya karyawan-karyawan tersebut itu akan lebih setia, akan lebih loyal kepada profesinya. Jadi kalau misalkan dia seorang data analis, ya biasanya dia loyalnya ke profesi tersebut, bukan kepada perusahaan tertentu. Nah, dengan adanya komunitas praktis ini, diharapkan karyawan itu jadi lebih lama, ibaratnya pengen di perusahaan tersebut. Tapi kalau misalkan nggak ada komunitas praktis, biasanya mereka akan tergiur oleh perusahaan-perusahaan yang menawarkan dengan gaji yang lebih tinggi, ataupun mungkin tunjangan-tunjangan yang lebih tinggi, ataupun mungkin benefit-benefit yang lainnya yang tidak diberikan oleh perusahaan kita. Oke, kemudian, nah ini yang menarik nih. Jadi tadi salah satu manfaatnya juga, kita itu manfaat dari community of practice ya, kita bisa menambah jejaring kita, menambah jejaring kita di luar sana, karena kita jadi punya tambahan relasi, tambahan rekanan. Nah, hal ini berkaitan dengan adanya teori dari 6 degrees of separation, yaitu teori yang menyatakan bahwa setiap manusia di bumi ini memiliki hubungan dengan manusia lainnya yang hanya terpisah 6 orang saja. Jadi dengan kata lain, misalkan ya kalau kita ngomongin 2 orang ini yang tidak saling kenal di dunia ini dapat dihubungkan satu sama lain melalui rata-rata 6 pihak atau paling banyak adalah 6 orang kayak gitu. Nah, teori ini awalnya dicetuskan pertama kali oleh penulis cerpen Hungaria bernama Frigyes Karinthy pada tahun 1929. Nah, kemudian Stanley Milgram melakukan eksperimen dan membuktikan teori tersebut dengan melakukan sebuah penelitian yang berjudul Small World Problem pada tahun 1967 di Universitas Harvard. Jadi ini ada yang menarik nih. Jadi tadi disebutkan bahwa ada 2 orang yang nggak kenal sama sekali. Biasanya mereka itu bisa dihubung-hubungkan maksimal itu 6 orang saja. Ini menarik nih. Ini contohnya ya. Saya dapat salah satu website yaitu di oracleofbacon.org. Nah di sini kita bisa melihat contohnya nih. Kita mau menghubungkan Shah Rukh Khan dengan Jet Li.
Nah, kita tinggal klik aja file linknya, ternyata ditemukan nih bahwa sebenarnya Jet Li sama Shah Rukh Khan itu hanya dihubungkan oleh beberapa orang saja. Bahkan di situ hanya disebutkan hanya Jet Li itu dulu pernah main di The Expendable, yaitu di filmnya ya. Nah, The Expendable tersebut bermain dengan Sylvester Stallone. Nah, Sylvester Stallone ini pernah main di Combat X, mungkin kayak film juga ya. Nah, di situ dia juga main sama Boman Irani. Nah, Boman Irani main film di Don 2, di mana di Don 2 tersebut Shah Rukh Khan juga main film. Artinya apa? Jet Li itu dihubungkan oleh Sylvester Stallone, kemudian dihubungkan lagi oleh Boman Irani, dan Boman Irani langsung menuju ke Shah Rukh Khan. Jadi hanya 3 orang saja. Nah, mungkin silahkan teman-teman juga bisa mencoba dengan mencari hubungan antara siapa dengan siapa. Nah, biasanya kalau di website ini terbatas saja ya, jadi kayak ada artis ataupun mungkin produser atau orang-orang terkenal saja. Tapi kalau orang biasa masih belum bisa dicari hubungan linknya. Silahkan mungkin teman-teman nanti bisa coba untuk mencari hubungan siapa dengan siapa seperti itu. Oke, terima kasih ke teman-teman semua atas perhatian dan atensinya. Saya ucapkan terima kasih. Silahkan nanti mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ataupun bisa didiskusikan di grup WA kita. Nanti silahkan teman-teman ajukan pertanyaan ataupun mungkin ada yang masih belum paham, silahkan ditanyakan di grup WA. Kemudian nanti silahkan teman-teman juga mungkin ada yang berdiskusi, apa yang menarik dari pertemuan hari ini, silahkan dibahas, silahkan disampaikan juga, mungkin punya pendapat tertentu terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Oke, sekali lagi saya ingatkan bahwa pertemuan hari ini ada satu tugas, yaitu learning diary. Seperti biasa teman-teman merangkum ataupun meringkas terkait dengan materi-materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian jangan lupa ya, jangan lupa absen ya. Absennya pada saat jam perkuliahan seperti biasa, dari 12:30 sampai jam jam berapa? Jam 3 ya. Oke, sampai jam 3. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf ini pertemuan hari ini menggunakan sistem asinkron. Oke, sekian saja. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.